Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afifagani Dan saya Nuraisa Badu. Kami dari kelompok 3 yang membahas tentang kekayaan perusahaan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang didiskusikan minggu lalu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu pertanyaannya, di dalam dokumen diidentifikasi beberapa masalah seperti penyalahgunaan aset oleh pengurus dan penyitaan aset akibat kepailitan. Dari sudut pandang manajemen hukum perusahaan, langkah pengawasan dan pengelolaan seperti apa yang harus diterapkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan aset oleh direksi atau pengurus perusahaan? Yang pertama, langkah pengawasan dan pengelolaan untuk mencegah penyalahgunaan aset oleh pengurus dari perspektif manajemen hukum perusahaan. Mencegah penyalahgunaan aset oleh direksi atau pengurus dapat dilakukan melalui implementasi good corporation governance yang ketat. Antara lainnya itu, yang pertama ada penerapan prinsip dual control, yaitu memastikan bahwa keputusan pelepasan, penjaminan, atau pengalihan aset tidak berada di tangan satu orang, misalnya itu hanya direktur utama, melainkan harus melalui persetujuan bersama, yaitu dengan direksi lain dan pengawasan dewan komisaris. Yang kedua itu ada pembatasan kewenangan. Dalam anggaran dasar perusahaan harus diatur secara jelas batasan nilai nominal aset yang boleh dikelola langsung oleh direksi. Untuk aset di atas nominal tertentu, misalnya aset bernilai material, itu wajib mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Kemudian ada sistem audit internal dan eksternal yang independen, melakukan audit kepatuhan secara berkala untuk mendeteksi adanya benturan kepentingan atau transaksi afiliasi yang merugikan perusahaan. Yang terakhir itu ada pemberlakuan fiduciary duty yang tegas, yaitu menegaskan tanggung jawab hukum bahwa pengurus itu wajib mengelola aset demi kepentingan terbaik perusahaan, bukan kepentingan pribadi. Jika melanggar, mereka itu dapat dituntut secara pribadi berdasarkan pasal 97 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Jadi, kalau dirangkum dalam satu kalimat, intinya itu biar aset perusahaan itu nggak dimaling atau disalahgunakan sama bos atau pengurus, itu kuncinya itu adalah perketat pengawasan, batasi wewenang mereka secara hukum, rajin diaudit, dan siap-siap tuntut secara pribadi kalau mereka itu berani macam-macam. Jadi simpelnya itu jangan kasih satu orang pegang kendali penuh, harus selalu ada yang mantau. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu kekayaan perusahaan adalah seluruh harta yang memiliki nilai ekonomi. Apakah semua harta yang dimiliki perusahaan otomatis termasuk kekayaan perusahaan, atau ada syarat tertentu agar suatu harta dapat dikategorikan sebagai kekayaan perusahaan? Nah, tidak semua harta yang berada di lingkungan perusahaan otomatis menjadi kekayaan perusahaan. Ada syarat hukum dan akuntansi tertentu agar suatu harta diakui sebagai aset atau kekayaan perusahaan. Nah, yang pertama itu ada aspek legalitas kepemilikan atau title dan ownership. Harta tersebut harus secara hukum diatasnamakan perusahaan atau telah dialihkan hak kepemilikannya kepada perusahaan, misalnya melalui akta jual beli, sertifikat, atau modal yang disetor. Dan yang kedua itu adalah diperoleh dari transaksi masa lalu. Harta tersebut harus lahir dari peristiwa atau transaksi sah yang sudah terjadi, bukan hanya sekedar rencana. Dan yang ketiga itu ada kendali atau kontrol. Perusahaan memiliki hak eksklusif untuk mengendalikan, menggunakan, atau membatasi akses pihak lain terhadap harta tersebut demi menghasilkan manfaat ekonomi. Nah, intinya tidak semua barang atau harta yang ada di lingkungan perusahaan menjadi otomatis kekayaan perusahaan. Suatu harta baru dapat diakui sebagai kekayaan perusahaan jika secara hukum menjadi milik perusahaan, diperoleh melalui transaksi yang sah, dan berada dalam kendali perusahaan sehingga dapat digunakan untuk menghasilkan manfaat ekonomi. Nah, selanjutnya itu saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Pertanyaannya, apakah aset tidak berwujud dapat lebih bernilai dibanding aset tetap? Ya, sangat bisa, karena di era ekonomi modern dan digital, nilai aset tidak berwujud seperti merek dagang, hak cipta, paten, dan goodwill seringkali melampaui nilai aset tetap. Contohnya itu perusahaan teknologi atau gaya hidup global. Nilai fisik dari kantor atau pabrik mereka mungkin hanya jutaan dolar, namun nilai merek atau algoritma paten mereka bisa mencapai ratusan miliar dolar
besar karena kemampuan merek tersebut dalam menarik loyalitas konsumen dan mendatangkan keuntungan secara finansial berkelanjutan di masa depan. Jadi intinya, aset tidak berwujud seperti merek dagang, hak cipta, paten, dan goodwill dapat memiliki nilai yang jauh lebih besar daripada aset berwujud seperti tanah, gedung, atau mesin. Hal ini karena aset tidak berwujud mampu memberikan keuntungan ekonomi yang besar dan berkelanjutan bagi perusahaan, terutama di era digital saat ini. Sebagai contoh, banyak perusahaan teknologi memiliki nilai merek dan teknologi yang jauh lebih tinggi dibandingkan nilai aset fisiknya. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5, yaitu mengapa pemisahan kekayaan perusahaan dan kekayaan pribadi pemilik itu sangat penting dalam perseroan terbatas. Nah, pentingnya pemisahan kekayaan perusahaan dan pribadi dalam PT pemisahan ini adalah inti dari konsep badan hukum yang mandiri. Kemudian penting karena yang pertama, perlindungan tanggung jawab terbatas atau limited liability. Pemegang saham itu hanya bertanggung jawab sebesar modal yang disetorkannya. Jika PT itu mengalami kerugian atau pailit, harta pribadi pemilik itu aman dan tidak bisa disita untuk membayar utang perusahaan. Kemudian yang kedua itu ada mencegah pushing the corporate fail. Jika terjadi percampuran keuangan, misalnya uang PT itu dipakai untuk belanja pribadi pemilik tanpa pembukuan yang jelas, pengadilan itu dapat membatalkan perlindungan hukum PT. Akibatnya, pemilik itu bisa dituntut hingga ke harta pribadinya jika terjadi masalah hukum. Kemudian, itu ada transparansi dan kepercayaan, memudahkan audit keuangan, perhitungan pajak yang akurat, serta meningkatkan kepercayaan investor atau bank untuk memberikan pendanaan. Kemudian pemisahan harta itu wajib hukumnya, biar harta pribadi kamu itu aman dan gak ikut disita kalau perusahaan itu bangkrut atau punya utang. Jadi simpelnya itu, kalau keuangan PT dan pribadi itu dicampur aduk, perlindungan hukumnya itu bakal hilang. Efeknya itu ya kalau ada masalah hukum atau utang, kamu itu bisa boncos sampai ke harta pribadi. Plus kalau rapi dipisah, bank atau investor itu juga bakal jauh lebih percaya buat modalin bisnis kamu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Pertanyaannya, apakah aset digital seperti akun media sosial, bisnis, atau data pelanggan dapat dikategorikan sebagai kekayaan perusahaan? Nah, di aset digital dapat dikategorikan sebagai kekayaan perusahaan dalam akuntansi dan hukum modern. Akun media sosial bisnis yang memiliki basis atau pengikut followers besar, database pelanggan, dan situs web, domain, hingga lisensi perangkat lunak memenuhi syarat sebagai aset tidak berwujud. Hal ini karena aset digital tersebut diperoleh oleh hasil operasi perusahaan, berada di bawah kendali perusahaan, dan memiliki nilai ekonomi tinggi yang dapat menghasilkan pendapatan, misalnya untuk jalur pemasaran atau analisis pasar. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7, yaitu mengapa sebagian pelaku usaha itu tetap memilih bentuk firma atau CV, padahal resiko kekayaannya itu bisa berimbas hingga ke harta pribadi. Nah, meskipun firma atau CV itu membawa resiko tanggung jawab renteng hingga ke harta pribadi, sebagian pelaku usaha itu tetap memilihnya karena beberapa alasan strategis. Yang pertama, itu proses pendirian yang jauh lebih mudah dan murah. Jadi tidak membutuhkan modal minimal yang besar seperti perseroan terbatas, dan prosedur birokrasi itu tidak serumit mendirikan badan hukum PT. Kemudian itu ada sistem pajak yang lebih menguntungkan, khususnya itu ada CV. Pembagian keuntungan atau prive kepada sekutu dalam CV itu bukan merupakan objek pajak penghasilan. Berbeda dengan dividen pada PT yang dapat terkena pajak berlapis. Kemudian itu ada fleksibilitas dan kerahasiaan pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan dalam CV atau firma tidak sekaku PT yang harus melewati mekanisme RUPS yang formal.
Hubungan antara pemilik itu biasanya didasarkan pada kepercayaan yang erat. Kemudian itu ada cocok untuk skala menengah ke bawah. Nah, bagi bisnis keluarga atau usaha rintisan yang belum membutuhkan pendanaan besar dari pasar modal atau tender pemerintah skala besar, CV atau firma itu dinilai lebih efisien secara operasional. Nah, itulah jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kelompok pada diskusi sebelumnya. Semoga apa yang disampaikan itu dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.